A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'ala yufa'ilu mufa'alatan wa fi'alan wa fi'alan fahuwa mufa'ilun wa dzaka mufa'alun fa'ilatu fa'il mufa'alun mufa'alun. Qatala yuqatilu muqatalatan wa qitalan wa qitalan fahuwa muqatilun wa dzaka muqatalun qatilatu qatil muqatalun muqatalun. Masayu masumu masatan wa misasan wa misasan fahuwa mumasun wa dzaka mumasun nasin latu masin mumasun mumasun wa'ada yuwa'idu muwa'adatan wa wi'adan wa wi'adan fahuwa muwa'idun wa dzaka muwa'adun wa'id latu wa'id muwa'adun muwa'adun. Yasara yuyasiru muyasaratan wa isaran wa isaran fahuwa muyasirun wa dzaka muyasarun yasir latu yasir muyasarun muyasarun. Awana yu'awinu mu'awanatan wa iwanan wa iwanan fahuwa mu'awinun wa dzaka mu'awanun awin latu awin mu'awanun mu'awanun. Bayana yubayinu mubayanatan wa biyanan wa biyanan fahuwa mubayinun wa dzaka mubayanun bayin latu bayin mubayanun mubayanun. An wa ita'an fahuwa mu'atin wa dzaka mu'atan tu'ati mu'atan mu'atan laqa yulaqi mulaqatan wa liqa'an wa liqa'an fahuwa mulaqin wa dzaka mulaqan laqi latu laqi
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mohon maaf, pada malam hari ini pengajian Nasihuddiniyah diisi saya karena Pak Guru, Pak Kiai Mukarrabin sedang berhalangan. Selanjutnya mari kita baca kitab Nasihuddiniyah. Wa awwaluma ya. Wa awwaluma dan bermula awalnya sesuatu yajibu yang wajib inda musyahadatil mungkari ketika menyaksikan kemungkaran. Fa'ilnya yajibu apa at-ta'rifu, apa menjelaskan atau memperkenalkan. Wan nahyu dan mencegah. Bilutfin dengan lembut. Warifqin dan tegasnya lembut atau ramah. Wasyafaqatin dan kasih sayang. Fa'in hasola maka apabila hasil bidzalika dengan itu at-ta'rif wan nahyu bil lutfi wa rifqin wa syafaqatin apa al maqsudu apa maksud sesuatu yang dituju, yaitu terjegahnya kemungkaran. Jadi di penjelasan amar ma'ruf nahi mungkar di sini dijelaskan sikap pertama kita ya. Sikap pertama kita ketika menyaksikan sebuah kemungkaran. Yang pertama di sini adalah at-ta'rif, menjelaskan, wan nahyu dan juga mencegah bilutfin atau rifqin atau syafaqatin. Dalam artian di sini bahwasanya kita nggak bisa langsung rasis bahasanya ya. Ketika ada orang yang mungkar, kita langsung main tangan. Jadi ada aturannya dalam amar ma'ruf nahi mungkar tersebut, ada aturannya gitu. Kalau di sini yang pertama bahwasanya ketika kita melihat kemungkaran, sikap pertama yang kita lakukan adalah menjelaskan bahwasanya hal itu adalah sebuah kemungkaran, atau kita mencegah bahwasanya dengan cara lemah lembut atau kasih sayang bahwasanya perbuatan itu adalah kemungkaran. Dan kita ingat bahwasanya amar ma'ruf nahi mungkar di sini ya, nahi mungkar di sini bisa terlaksana apabila ada sebuah kemungkaran ya. Jadi harus diingat-ingat. Ya kemungkaran apapun, kemungkaran yang menurut agama itu adalah sebuah kemungkaran. Termasuk membuang sampah sembarangan pun itu adalah kemungkaran. Misalkan kawan kita lalai buang sampah sembarangan, ya kan ya. Kalau bagi santri ini langsung diingatkan, dikasih tahu bahwasanya buang sampah sembarangan itu nggak boleh. Wa illa, dan apabila tidak hasil, intaqala maka pindah siapa man minhu dari dalik,
ilal wa'di, kepada nasihat, wa takhwifi, dan menakut-nakuti, wal goladoti, dan golado itu kasar, fil qauli, di dalam ucapan, atau bahasa singkatnya itu dengan perkataan kasar, wa ta'nifi, dan teguran keras. Kemudian terkadang kan ada seseorang ketika melakukan kemungkaran dikasih tahu sama yang ngerti bahwasanya itu sebuah kemungkaran. Dia bahasanya acuh tak acuh. Dijelaskan bahwasanya hal tersebut adalah sebuah kemungkaran. Allah, apaan sih jadi so tau banget kayak gitu. Misalkan ada seperti itu. Jadi sebuah kemungkaran tersebut nggak hilang, ya. Ketika kita mencegah kemungkaran, pertama dengan penjelasan, kemudian pencegahan secara lemah lembut, kasih sayang, kemungkaran tersebut tidak hilang, baru kita pindah ke sikap dengan teguran keras, atau teguran keras bahkan sampai dengan perkataan kasar. Tujuannya apa? Ya kan ya. Tujuannya itu semata-mata hanya untuk kemungkaran itu hilang. Ya. Diingat bahwasanya kita amar ma'ruf nahi mungkar, atau lebih tepatnya kita di sini menjelaskan nahi mungkar, bahwasanya kemungkaran tersebut hilang. Jangan sampai kita nahi mungkar malah tambah kemungkaran, ya kan ya. Kita amar ma'ruf nahi mungkar niatnya mencegah seseorang untuk terbebas dari kemungkaran, kita malah nambah-nambah nahi mungkar. Jangan sampai salah kaprah seperti itu. Kalau misalkan dengan cara menjelaskan atau mencegah dengan cara halus, kemudian udah diberikan teguran keras, enggak hilang juga kemungkaran, apa sikap kita selanjutnya? Summa ilal man'i, kemudian pindah dengan cara mencegah, wal qahri, dan memaksa, bil yaddi, dengan tangan, wa ghairiha, dan lainnya tangan. Wa mubasyarati taghyiril mungkari, dan secara langsung merubah kemungkaran, bil fi'li, dengan perbuatan. Ya, disimak nih. Kalau misalkan dua cara yang pertama tadi enggak bisa menghilangkan kemungkaran, kita pindah dengan mencegah secara gerakan kita. Dalam artian apa? Misalkan orang itu mau bunuh diri. Dalam artian misalkan mau bunuh diri, kalau kita kasih tahu nggak bisa, atau misalkan kita kasih teguran keras nggak bisa, langsung tangkep, ya, langsung tangkap. Gimana caranya kemungkaran tersebut tidak terjadi, ya. Atau misalkan terkadang kan ada orang-orang bawa mobil, ya, malam-malam buang sampah ke kali, ya. Lah kalau kita melihat sikap kita dengan tangan kita, misalkan ternyata di sana banyak orang, ya kan ya, banyak orang, kita kasih tahu baik-baik nggak bisa, bil fi'li kita apa? Dengan menelpon petugas, ya, bahwasanya di sini sedang terjadi pembuangan sampah secara sembarangan di kali, seperti itu misalkan.
Atau misalkan di dapur, ya kan ya. Setelah memasak terus tidak dibersihkan, ya kan ya. Kita langsung gerak, dalam artian apa? Ngocek apa? Ngupas kulit apa gitu, langsung dibuang sembarang-sembarang, kita langsung gerak. Nahi mungkar, bahwasanya ini tidak boleh kayak gitu. Apalagi kita sebagai santri mulailah dari kemungkaran yang terkecil, minimal di dalam lingkungan pondok. Ammarut sebatani, adapun bermula dua urutan, ya. Al awalatani, yang awal keduanya berarti apa? Ta'rif wa nahyi anil mungkar. Kemudian wa'du atau al-ghaladu fil qaul, ya. Ada penjelasannya. At-ta'rifu yaitu ta'rif, bil lutfi dengan lemah lembut, wal wa'di dan nasihat atau wa takhwifi dan menakut-nakuti fihi. Nah, kemudian dijelaskan bahwasanya urutan yang pertama, dua urutan yang pertama yaitu ta'rif, ya. Dua urutan yang pertama yaitu ta'rif dan wa'di. Fima itu tetap di dalam rutsbatani awalatani, ammatani bermula dua sesuatu yang umum atau umum keduanya. Wal ghalibu dan bermula yang lumrah, fihima di dalam ammatani, al istita'atu itu mampu. Di sini dijelaskan bahwasanya dua cara tadi untuk menghilangkan kemungkaran, ya, lumrahnya atau pada umumnya semua orang itu bisa, ya. Lumrahnya bahwasanya yang pertama memberitahu, menjelaskan, mencegah dengan lemah lembut dan kasih sayang. Kemudian yang kedua dengan memberi teguran keras, ya kan ya. Lumrahnya semua orang itu mampu, umumnya lumrah secara umum. Terus kemudian wa mudda'il ajzi dan bermula orang yang mengaku tidak mampu. Wa mudda'il ajzi dan bermula orang yang mengaku tidak mampu. Anhuma dari amatani, muta'allilun itu orang yang beralasan, wa muta'addirun dan orang yang mencari udzur, fil aksari di dalam kebanyakan. Mencarinya bima dengan sesuatu, la yuqawimu yang tidak menempati, bihi dengan ma, apa udrun apa udur. Nah, di sini perlu kita garis bawahi, ya kan? Fari bangun ya, Fari. Perlu kita garis bawahi bahwasannya lumrahnya kan dua hal ini semua orang bisa, ya kan ya. Tapi
kebanyakan orang juga mengaku bahwasanya dia tidak mampu untuk mencegah kemungkaran dengan dua hal tadi, ya kan ya. Dia menempatkan bahwasanya dia terkena uzur, bahwasanya tidak mampu mencegah kemungkaran tersebut. Alhasil dia cukup ingkar dengan hati, ya kan ya. Karena nahi mungkar, urutan nahi mungkar yang paling bawah itu adalah ingkar dengan hati. Sebenarnya semua orang bisa, tapi lumrahnya seperti itu. Dengan alasan apa? Misalkan ada tokoh, misalkan ada tokoh melihat kemungkaran di masyarakat, ya kan, tapi didiamkan saja. Misalkan karena kalau misalkan dia mencegah kemungkaran tersebut, sedangkan orang yang mendukung tokoh tersebut adalah dari golongan itu semua, mayoritas dari orang-orang yang melakukan kemungkaran. Tapi kalau misalkan kemungkaran tersebut dicegah oleh tokoh tersebut, ya kan, dia tidak punya pengikut bahwasanya. Ya jadi alasan, oh saya tidak mampu, padahal jelas-jelas orang tersebut mampu, ya. Ya. Semaksimal mungkin apabila kita dapat mencegah kemungkaran, hendaknya kita juga melaksanakannya. Jadi dalam artian ketika misalkan ada orang bertengkar di tengah jalan nih, ya kan, orang bertengkar di tengah jalan, bukannya dipisahin, bahwa ngambil HP, iya viral guys, viral, ini sedang ada pertengkaran, kayak gitu kan ya. Banyak kan, ada realistis, ada pernah nemu ada pertengkaran gitu kan di tengah jalan, yang lain bukannya misa malah direkam, ya kan ya. Nah itu salah kaprah. Lanjut, wa amma rutsbatu, dan adapun bermula urutan, as-salisatu yang ketiga, allati yaitu as-salis, dia yang bermula allati, al-man'u itu mencegah, bil qahri dengan paksaan, wa taghyirul mungkari dan merubah kemungkaran, bil yaddi dengan tangan. Fala yastati'u maka tidak mampu siapa fala yastati'u maka tidak mampu hu pada al-man'u bil qahri wa taghyirul munkar, wa yatamakkanu dan tegasnya tidak mampu, minhu dari al-man'u bil qahri wa taghyirul munkar, fil aksari di dalam kebanyakan, ilaman, fa'ilnya yastati'u, ilaman kecuali siapa orang, badala yang mengorbankan siapa man, nafsahu pada dirinya man, lillahi kepada Allah, ta'ala hale maha luhur siapa Allah, wajahada dan berjihad siapa man, bimalihi dengan hartanya man, wa nafsihi dan dirinya man, fi sabilillahi di dalam jalan Allah. Nah, kemudian di sini urutan yang ketiga
mencegah dengan kemungkaran dengan gerakan langsung, ya kan, dengan perbuatan langsung. Nah, kebanyakan orang yang dapat melakukan tersebut memang dirinya itu benar-benar mengorbankan dirinya, ya kan ya, di dalam jalan Allah itu semata-mata hanya untuk Allah, ya kan ya. Dalam artian apa? Secara nggak langsung, kalau orang emang benar-benar dia niat atau berjihad semata-mata hanya untuk Allah, otomatis dia nggak takut sama makhluk, ya kan ya. Jadi mentalnya emang bukan mental baja lagi, beton, ya kan ya. Mental beton, betonnya bukan beton jalan raya, betonnya beton jalan tol, ya kan ya. Nah kayak gitu. Jadi memang dalam artian orang-orang tersebut adalah orang-orang pilihan. Pilihan siapa? Pilihan Allah. Kayak gitu. Nah, yang perlu kita garis bawahi, kalau kita sudah dipilih oleh Allah, hendaknya kita mengamalkan, ya kan ya. Kita sudah menjadi pilihan Allah. Buktinya apa sih kita menjadi pilihan Allah, ya kan ya? Kita sudah mampu mencegah kemungkaran tersebut dengan perilaku kita, ya, gerakan kita, gitu kan ya. Kemudian orang tersebut juga berjihad dengan hartanya. Wasoro, dan jadi siapa man la yakhofu, itu tidak takut siapa man fillahi, di dalam Allah, laumatala imin, pada ejekannya orang yang hina. Aukana, atau ada siapa man ma'dunan, itu orang yang mendapat izin atau orang yang diizini lahu bagi man. Diizini apa? Fi taghyiril mungkari, di dalam merubah kemungkaran. Merubah kemungkaran di sini bahwasanya kemungkaran jadi kebaikan atau tercegah kemungkarannya. Min jihati sultani, dari arah atau min jihati sultani, dari sisi sultan atau pemimpin. Kalau misalkan orang tersebut memang benar-benar mengorbankan dirinya kepada Allah, ya kan, otomatis orang tersebut tidak, ya kan ya, menghiraukan ejekan orang-orang yang hina gitu, orang-orang yang nggak suka, kan? Bahwasanya amar ma'ruf nahi mungkar, mengajak kebaikan dan mencegah kemungkaran, ya. Namanya mencegah kemungkaran, ya kan ya. Lah kalau orang yang kita cegah seneng, kalau enggak kita diejek, ya kan ya. Lah kalau itu orang biasa masih enggak masalah, ya enggak. Ternyata orang yang kita cegah kemungkaran, ya kan, pengikutnya banyak atau fansnya banyak, otomatis kita diserang orang banyak. Tapi kalau orang tersebut memang benar-benar karena Allah, orang tersebut tidak akan menghiraukan. Masa bodoh, ya kan ya. Soalnya keselamatan dirinya atau tugas dia untuk mencegah kemungkaran tersebut memang nyata-nyata itu datang dari Allah, kayak gitu. Kemudian orang tersebut juga tidak mengharapkan apapun, ya kan ya. Dia mencegah kemungkaran memang semata-mata agar kemungkaran tersebut hilang, ya gitu. Beda lagi, ya kan ya, orang mencegah kemungkaran, ya kan ya, karena pengen dilihat
orang, ya kan. Ternyata tidak sesuai dengan realistis. Dalam artian apa? Kemungkaran tersebut sudah dicegah, ternyata banyak orang yang nggak seneng gitu. Akhirnya diejek sama orang banyak, dimusuhin sama orang banyak, dia bingung. Oleh sebab itu, ya, ketika kita mencegah kemungkaran, hendaknya kita memang benar-benar meniatkan sikap tersebut semata-mata hanya karena Allah, ya kan ya. Jangan sampai niat itu melenceng. Soalnya karena apa? Kenapa sih niat kita itu harus karena Allah, ya kan ya? Karena segala sesuatu kalau niatnya memang baik, ya kan ya, mau sebesar apapun trouble atau masalah tetap jalan, tetap lancar. Nah ini nih, terkadang ya kan, diingat-ingat nih, terkadang santri pulang dari pondok, ya kan, langsung keras dalam artian apa? Baru pulang dari pondok, berangkat ke masjid, ya kan ya, lihat ada warga yang belum ke masjid. Kenapa bapak nggak ke masjid, gitu kan ya? Harus ke masjid. Kalau nggak ke masjid, gitu kan ya, bapak nanti berdosa gitu. Ya jangan sampai begitu. Nah karena kita kan udah tahu nih tata caranya, dalam artian, oh ayo pak, saya duluan ke masjid, kayak gitu kan ya. Nah itu kan secara nggak langsung itu memberitahu bahwasanya waktu sholat sudah datang, walaupun sudah ada adzan kan ya, ya kan, walaupun sudah ada adzan, ayo pak saya duluan, gitu kan ya. Jangan langsung, ayo pak ikut saya, gitu kan ya, dipukulin satu kampung, ya enggak. Jangan begitu. Jadi kita nanti sebagai santri ketika sudah terjun di masyarakat, ya kan ya, kita juga harus lihat siapa nih lawan artian orang yang kita ajak siapa. Kita harus memahami karakter. Walhasilu, dan bermula hasilnya, sesuatu yang dihasilkan, annal insana, pada sesungguhnya manusia, yakti itu mendatangkan, siapa manusia, mindalika dari itu perkara nahi mungkar, bima dengan sesuatu, yastati'u yang mampu siapa man, wala yuqassiru, dan tidak membatasi siapa man, fi nusrati dinillahi, di dalam menolong agama Allah. Nah karena kita sudah tahu sikap-sikap yang harus diambil apabila kita melihat kemungkaran, ya kan? Nahi mungkarnya seperti apa kita sudah tahu. Hendaknya kita sebagai manusia, ya kan, mendatangkan, dalam artian mencegah kemungkaran tersebut sesuai kadar kemampuan kita. Tapi walaupun sesuai kadar, jangan sampai mengurangi kadar tersebut. Dalam artian apa? Pilih-pilih, ya kan ya. Nahi mungkar pilih, ya. Karena dia orang orang yang sangat berjasa dengan saya, ya kan ya. Kemungkaran tersebut pura-pura nggak ngelihat, ya kan.
Tapi karena orang tersebut sangat saya benci misalkan ya kan. Ya kan? Padahal kemungkarannya bisa diselesaikan dengan takrif ya kan. Dengan omongan yang lemah lembut, kasih sayang bisa terselesai. Kita langsung main tangan. Jangan sampai seperti itu. Oleh sebab itu niat nahi mungkar tersebut harus benar-benar kita kuatkan karena Allah. Wala yata'adzaru dan tidak mencari udur siapa man atau siapa insan fi isqati dzalika dengan menggugurkan itu amar ma'ruf nahi mungkar bil a'dzari dengan udur-udur allati yaitu udur la tasihu yang tidak sah apa ya allati wala yasqutu dan tidak menggugurkan biha dengan udur apa ma sesuatu ya wajaba yang wajib alaihi atas man min amrillahi bayan ulang apa ma sesuatu wajaba yang wajib alai atas ma siapa man orang amaro yang telah memerintah siapa Allah aihu pada man. Nah, jangan sampai ya kita sudah mampu gitu kan ya untuk mencegah kemungkaran kita mencari-cari udur atau mencari-cari alasan supaya kita enggak mencegah kemungkaran tersebut. Sedangkan udur tersebut tidak sesuai syariat. Tidak sesuai syariat dalam artian apa? Alasan tersebut tidak bisa membatalkan, ya kan ya. Hal tersebut yang wajib bagi kita karena hukumnya apa? Amar ma'ruf nahi mungkar itu kan hukumnya fardu kifayah ya kan? Hukumnya fardu kifayah. Kalau itu keterangan apa? Kalau di ayat wal takum minkum ummatan ya kan ya. Bahwasanya apa kalau di ayat tersebut dijelaskan wal takum minkum ummatan yad'una bil khairi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Wal takum minkum bahwasanya hukum jihad hukum amar ma'ruf nahi mungkar itu fardu kifayah. Apa sih fardu kifayah ya kan? Kalau sudah ada yang melaksanakan ya kan, kewajiban tersebut gugur kepada sebagian orang. Kalau misalkan belum ada yang melakukan berarti wajib bagi semuanya ya kan. Kayak gitu. Wa'lam dan ketahuilah olehmu annal akhdab pada sesungguhnya mengambil birrifqi dengan lembut wal lutfi dan tegasnya lemah lembut
Wa idhari syafaqati dan memperlihatkan kasih sayang. Warahmati dan tegasnya kasih sayang. Alaihi itu tetap atas akhdhu birrifqi walutfi ilahir. Midarun bermula poros, kabirun yang agung, kabirun yang besar bisa. Indal amri ketika mengajak, memerintah, bil ma'rufi dengan kebaikan, wan nahyi dan mencegah, anil mungkari dari kemungkaran. Fa'alaika maka wajib atas kamu bihi dengan akhdhu birifqi walutfi ila akhir. Nah, di sini dikasih catatan bahwasanya ya kan, ketika kita mengambil sikap nahi mungkar dengan sikap tersebut lemah lembut, kasih sayang, memperlihatkan bahwasanya kita ini peduli, ya kan? Kita ini semata-mata mencegah tersebut adalah kepedulian kita, ya kan ya. Kalau hal tersebut sesuatu yang bagus, ya kan? Karena hal tersebut ada sebuah poros dalam artian apa? Berpengaruh sangat besar, ya. Amar ma'ruf nahi mungkar, ya kan ya. Pengaruhnya sangat besar itu ada di sikap dalam lemah lembut dan kasih sayang, ya kan? Sikap lemah lembut dan kasih sayang. Wala tak dulu dan tidak berpaling anhu dari rifku ilahir, ya. Madamat semangsa-mangsa langgeng, tarju yang mengharapkan siapa kamu, naf'ahu pada kemanfaatannya ma, wahusulal maqsudi dan hasilnya maksud, bihi sebab arifku ilahir. Nah, kalau misalkan hal tersebut ya bahwasanya kita mencegah amar ma'ruf nahi mungkar dengan sikap lemah lembut kasih sayang, ya kan ya. Itu adalah asalnya kan itu sebuah pengaruh yang besar. Ya namanya orang, ya kan ya. Pertama ketika dikasih tahu dengan rasa kepedulian, jangan begitulah gitu. Karena gini kita kasih penjelasan, ya kan ya. Itu lebih berpengaruh daripada kita langsung dengan cara rasis. Dalam artian apa? Tanpa penjelasan, ya kan ya. Tanpa pemberitahuan dalam artian apa? Keterangan bahwasanya ini sebuah kemungkaran. Tahu-tahu kita langsung main pukul aja kayak gitu kan ya. Main tarik aja kayak gitu kan ya. Sifat manusiawi. Sifat manusiawi kita bahwasanya ketika kita diajak, ya kan ya, oleh seseorang dengan cara sikap, etika yang baik, otomatis kita juga akan ikut. Walaupun terkadang juga tetap ada yang enggak ikut, tapi itu kan enggak banyak kayak gitu. Diingat-ingat ya bahwasanya kita amar ma'ruf nahi mungkar, kita harus juga membawa sikap kasih sayang dan lemah lembut, empati kita gitu. Wafil hadisi dan itu tetap di dalam hadis, maka narifku bermula hadis maka narifku fi syai'in il akhir,
Makana tidak ada. Ya. Apa arifku, apa lembut. Fi syai'in, di dalam sesuatu. Illa zana, kecuali memperindah apa arifku hu pada syai'. Wa manaza'a, dan tidak mencabut min syai'in, dari sesuatu, illa syana, kecuali membuat cacat atau membuat rusak apa ma hu pada syai'. Atau wa manuzia, dan tidak bisa wa manuzia, dan tidak dicabut apa arifku. Di sini ada keterangan hadis bahwasannya ya kan ya, sesuatu yang di dalamnya itu ada sikap lemah lembut ya kan ya, kasih sayang, empati, sesuatu tersebut akan menjadi terlihat indah ya kan ya. Bagus. Dalam artian apa? Lumrahnya manusia melihat sebuah keindahan itu akan senang ya kan. Kalau nahi mungkar, amar ma'ruf nahi mungkar, di situ diselipkan sikap arifku ya, otomatis semua itu akan terlihat indah. Orang yang kita ajak kebaikan, orang yang kita cegah kemungkaran, otomatis juga akan ikut. Beda lagi kalau lemah lembut dan kasih sayang tersebut kita hilangkan, otomatis akan terlihat cacat, dalam artian tidak sempurna ya kan. Cuman kita harus perhatikan ya kan ya, kasih sayang nggak semata-mata atau melulu isinya nak gitu ya, bangun ya kan, bangunin, nah bangun ya kan, jangan tidur ya waktu ngaji kayak gitu kan. Malah dilihat oh iya ya gitu doang ya kan. Kasih sayang kita itu bermacam-macam, seperti kasih sayang orang tua kepada anak ya, kasih sayang guru kepada murid, kasih sayang kakak kepada adik, itu bermacam-macam. Kemudian wawaroda, dan telah datang apa hadis aidon hale juga, innahu, sungguhnya kelakuan, la ya'muru, tidak memerintah, tidak boleh mengajak, memerintah, bil ma'rufi, dengan kebaikan, wayanha, dan mencegah, anil mungkari, dari kemungkaran, illa rafiqun, kecuali orang yang memiliki sikap lemah lembut. Fima, di dalam sesuatu, yu'maru, yang diperintah, bihi, dengan ma, siapa rafiqun, siapa orang yang memiliki sifat lemah lembut. Fima, di dalam sesuatu, yanha, yang mencegah siapa rafiq, anhu, dari ma. Nah, bahwasanya di sini juga ada hadis menjelaskan ya kan, tidak bisa melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar ya,
kecuali di dalam diri orang tersebut memiliki sifat rafiq, ya, atau memiliki sifat lemah lembut dan kasih sayang, memiliki empati dan kepedulian. Karena apa? Kalau kita di dalam diri kita tidak ada empati kepedulian, melihat orang melakukan kemungkaran pun masa bodoh, lu ini yang masuk neraka, gua mang enggak gitu kan ya. Jangan sampai seperti itu kepedulian kita ya. Yang paling terdekat sekarang kan adalah kita di pondok pesantren. Kepedulian kita terhadap kawan ya, misalkan kawan juga belum ngerti pelajaran atau belum paham ini, kita kasih tahu, kita bimbing kayak gitu kan ya. Itu contoh kecil dari amar ma'ruf nahi mungkar seperti itu. Jam berapa sih? Jam 1 ya? Jam 9 ya. Cukup sampai di sini, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.